Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Irfan Al-Ghazi Yazaid dengan NPM 2414071035 dari kelas TB. Jadi di sini saya akan membuat video presentasi, video presentasi atau tugas besar sebagai syarat mengikuti UTS mata kuliah MBTP, motor bakar, dan traktor pertanian, dan dosen pengampunya adalah Pak Marali. Jadi di sini saya akan mau membuat video presentasi yang materi pertama yaitu motor bakar 4 tak bensin dan motor bakar 4 tak diesel. Jadi motor bakar 4 langkah banyak kita temui pada kendaraan sehari-hari seperti mobil, sepeda motor, bahkan mesin pertanian. Konsep dasarnya sudah ditemukan sejak abad ke-19 dan terus dikembangkan hingga kini agar lebih efisien dan ramah lingkungan. Motor ini bekerja dengan prinsip mengubah energi kimia bahan bakar menjadi tenaga gerak melalui proses pembakaran di dalam silinder. Jadi motor bakar 4 langkah atau motor 4 tak adalah mesin yang menghasilkan tenaga dari proses pembakaran bahan bakar di dalam ruang bakar dengan menyelesaikan satu siklus kerja dalam 4 langkah piston. Keempat, langkah tersebut meliputi langkah hisap, langkah kompresi, langkah usaha, dan langkah buang. Setiap satu siklus kerja penuh memerlukan 2 kali putaran force engkol. Prinsip dasar dari motor ini adalah mengubah energi kimia dari bahan bakar menjadi energi panas melalui pembakaran, kemudian diubah lagi menjadi energi mekanik untuk menggerakkan kendaraan atau mesin lainnya. Motor 4 langkah banyak digunakan karena memiliki efisiensi pembakaran yang lebih baik dan emisi yang lebih rendah dibanding motor 2 tak atau 2 langkah. 4 langkah yang terjadi sebenarnya menggambarkan siklus lengkap dari udara masuk hingga gas buang keluar. Jadi, satu siklus utuh membutuhkan 2 kali putaran persengkol. Jadi, itu mengapa alasan motor 4 tak lebih hemat bahan bakar dibanding dengan motor 2 tak. Karena pembakarannya lebih sempurna. Efisiensi tinggi ini membuat motor 4 tak banyak digunakan untuk kendaraan modern, terutama yang menekankan efisiensi dan emisi rendah seperti mobil-mobil keluaran terbaru. Motor 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 bakar 4 tak bensin. Motor bensin 4 tak adalah mesin pembakaran dalam yang menggunakan bahan bakar bensin, gasolin, serta sistem pengapian busi untuk membakar campuran udara dan bahan bakar jurang bakar. Proses pembakarannya disebut spark ignition karena terjadi akibat percikan api dari busi. Adapun urutan kerja pada motor bensin empat langkah atau 4 tak adalah sebagai berikut. Yang pertama, langkah hisap. Saat piston bergerak dari titik mati atas, TMA, ke titik mati bawah, TMB, katup masuk, terbuka, dan campuran udara serta bensin masuk ke silinder. Langkah selanjutnya itu langkah kompresi. Katup masuk dan buang tertutup, piston bergerak naik, campuran udara bahan bakar dikompresi agar tekanannya meningkat. Selanjutnya itu langkah usaha. Ketika piston hampir mencapai titik mati atas, busi mempercikan api yang menyebabkan campuran terbakar hebat, menimbulkan tenaga tinggi yang mendorong piston turun. Dan yang langkah terakhir yaitu langkah buang. Setelah langkah tenaga, piston bergerak naik lagi dan katup buang terbuka untuk mengeluarkan gas hasil pembakaran. Motor bensin memiliki karakteristik tenaga yang halus, respon cepat, serta cocok untuk kendaraan ringan seperti mobil dan sepeda motor. Jadi pada motor bensin, campuran bahan bakar dan udara diatur sedemikian rupa agar pembakaran berlangsung stabil. Busi menjadi kunci penting karena percikan apinya itu harus terjadi tepat di waktu yang pas agar tenaga maksimal dihasilkan. Jadi karakter motor bensin yang halus dan cepat merespon gas.
membuatnya sangat cocok digunakan di kendaraan ringan seperti motor pribadi dan mobil kecil yang dipakai untuk kendaraan sehari-hari. Selanjutnya kita akan menjelaskan motor bakar 4 tak diesel. Motor diesel 4 tak bekerja dengan bahan bakar solar dan menggunakan sistem penyalaan otomatis self ignition. Pada motor ini tidak ada busi, melainkan pembakaran terjadi karena suhu udara hasil kompresi yang sangat tinggi. Berikut langkah-langkah kerjanya. Yang pertama, langkah hisap. Piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah. Katup masuk terbuka dan hanya udara yang dihisap ke dalam silinder. Yang kedua yaitu langkah kompresi. Katup tertutup, piston naik dan menekan udara hingga tekanannya sangat tinggi, 14 sampai 22 kali tekanan atmosfer, sehingga suhunya meningkat hingga lebih dari 500 derajat Celcius. Ketiga, langkah usaha saat piston mendekati titik mati atas, bahan bakar solar disemprotkan melalui injektor ke udara panas dan langsung terbakar secara otomatis. Hasil pembakaran ini menimbulkan tekanan besar yang mendorong piston ke bawah. Dan langkah yang terakhir itu langkah buang. Setelah langkah tenaga, piston kembali naik dan mendorong gas hasil pembakaran melalui katup buang. Motor diesel banyak digunakan pada kendaraan berat seperti mobil truk, bus, traktor, dan mesin industri karena torsi yang besar dan efisiensi bahan bakar yang lebih tinggi. Motor diesel sebenarnya ditemukan lebih dulu oleh Rudolf Diesel. Keunggulan utamanya ada pada rasio kompresi yang tinggi. Semakin tinggi tekanan udara saat kompresi, maka pembakaran bahan bakar solar bisa terjadi tanpa berbusi. Mesin diesel juga lebih awet karena komponennya dibuat kuat menahan tekanan tinggi. Namun, akibat pembakaran tekanan besar, suara dan getaran mesin cenderung lebih kasar. Jadi ada perbandingan motor bensin dan diesel. Motor bensin menggunakan bahan bakar bensin dan memerlukan busi untuk menyalakan campuran udara dan bahan bakar. Sedangkan motor diesel memakai solar dan tidak membutuhkan busi karena pembakarannya terjadi otomatis akibat tekanan dan suhu udara yang tinggi. Rasio kompresi bensin lebih rendah, sedangkan motor diesel lebih tinggi, sehingga menghasilkan torsi yang lebih besar dan lebih irit bahan bakar. Suara mesin bensin lebih halus dan cocok untuk kendaraan ringan, sementara diesel cenderung lebih keras namun kuat untuk kendaraan berat. Secara umum, motor bensin unggul dalam hal kecepatan dan kenyamanan, sedangkan motor diesel unggul dalam kekuatan dan efisiensi bahan bakar. Kalau dibandingkan, motor bensin unggul dari sisi kenyamanan, sedangkan motor diesel unggul dari sisi efisiensi dan torsi. Jadi pilihan penggunaan tergantung kebutuhan untuk kecepatan dan kenyamanan, leb- mending lebih pilih bensin, dan untuk kekuatan dan daya angkut besar, pilih diesel. Dalam dunia industri, traktor, kapal, atau truk lebih sering menggunakan mesin diesel karena irit dan kuat bekerja lama. Selanjutnya komponen utama motor 4 tak. Komponen utama yang terdapat pada motor bensin dan diesel 4 angka sebenarnya hampir sama, namun memiliki beberapa perbedaan fungsi. Yang pertama, silinder dan piston, tempat terjadinya langkah-langkah kerja motor serta mengubah tekanan gas menjadi gerak mekanik. Yang kedua, katup hisap dan katup buang, mengatur keluar masuknya udara atau campuran bahan bakar dan gas buang. Busi, bensin, atau injektor yang ada di diesel, busi berfungsi membersihkan api pada motor bensin, sedangkan injektor menyemprotkan bahan bakar ke udara panas pada motor diesel. Yang keempat ada poros engkol, crankshaft, crankshaft mengubah gerak naik turun piston menjadi gerak putar. Ada poros knob, camshaft mengatur waktu pembukaan dan penutupan katup sesuai urutan langkah kerja. Dan keenam ada sistem pendingin dan pelumasan, menjaga suhu kerja mesin dan mengurangi gesekan antar komponen agar umur mesin lebih panjang. Setiap komponen memiliki peran penting dalam menjaga performa mesin.
Misalnya sistem pelumasan mencegah aus pada bagian logam yang bergesekan, pendingin menjaga suhu agar mesin tidak overheat, karena panas berlebih bisa menyebabkan kerusakan pada piston dan katup. Power juga berperan vital karena jika timing buka tutup katup tidak tepat, tenaga yang dihasilkan akan berkurang atau mesin bisa ngempos. Kelebihan dan kekurangan, jadi motor 4 tak bensin memiliki kelebihan suara lebih halus dan getaran lebih kecil, dan akselerasi cepat serta cocok untuk kendaraan ringan. Sedangkan kekurangannya yaitu konsumsi bahan bakar lebih banyak, torsi pada putaran rendah lebih kecil. Selanjutnya ada motor 4 tak diesel. Jadi kelebihannya yang pertama lebih irit bahan bakar dan memiliki efisiensi termal tinggi. Keempat, torsi besar dan cocok untuk kendaraan berat. Dan sedangkan kekurangannya itu mesin lebih berat dan perawatannya lebih rumit dan suara dan getaran lebih keras. Jadi kita perlu memahami bahwa setiap jenis mesin punya apa keunggulan dan keterbatasan. Motor bensin lebih nyaman digunakan, sedangkan diesel diesel lebih ekonomis untuk jarak jauh atau beban berat. Inilah alasan mengapa kendaraan pribadi kebanyakan menggunakan bensin, sedangkan kendaraan niaga seperti bus dan truk menggunakan diesel. Jadi selanjutnya ada contoh soal perhitungan. Sebuah motor bensin 4 tak memiliki volume langkah VH sama dengan 200 cm kubik dan volume ruang bakar VC sama dengan 25 cm kubik. Hitung rasio kompresi atau R mesin tersebut. Jadi kita jawab rumusnya R sama dengan VH ditambah VC dibagi VC. R sama dengan VH-nya tadi yaitu 200 ditambah VC-nya tadi 25 terus dibagi 25. Jadi 200 ditambah 25 sama dengan 225 dibagi 25 sama dengan 9. Jadi rasio kompresinya adalah 9:1. Rasio kompresi adalah perbandingan antara volume total silinder saat piston di titik bawah dengan volume saat di titik atas. Semakin besar rasionya, semakin tinggi tekanan dan pembakaran pun semakin efisien. Tapi rasio yang terlalu tinggi bisa menimbulkan knocking atau detonasi pada mesin bensin. Jadi kesimpulannya, motor bakar 4 tak merupakan sistem pembakaran dalam yang efisien dan banyak digunakan pada kendaraan modern. Motor bensin bekerja dengan sistem pengapian busi dan menghasilkan tenaga dengan karakteristik halus. Sedangkan motor diesel menggunakan penyalaan otomatis akibat kompresi tinggi dan menghasilkan torsi besar dengan konsumsi bahan bakar lebih hemat. Perbedaan utama antara keduanya terletak pada jenis bahan bakar, sistem pengapian, rasio kompresi, dan karakter tenaga yang dihasilkan. Dengan memahami prinsip kerja dan perhitungannya, kita dapat mengetahui cara kerja mesin serta faktor-faktor yang memengaruhi performa dan efisiensi motor bakar. Jadi baik motor bensin maupun diesel, keduanya sama-sama penting dalam kehidupan kita. Pemahaman tentang cara kerja dan perbandingan ini membantu kita mengetahui alasan mengapa suatu kendaraan menggunakan jenis mesin tertentu. Selain itu, pengetahuan ini juga menjadi dasar dalam perawatan, perbaikan, dan peningkatan efisiensi kendaraan. Baik, jadi materi pertama sudah selesai. Mungkin cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Irfan Al-Ghuzi Zaid. Saya dari kelas TB NPM saya 24 14 7 10 35. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi yang kedua yaitu itu materinya motor bakar 2 tak bensin. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang motor bakar 2 tak bensin. Materi ini penting karena motor 2 tak adalah salah satu jenis mesin pembakaran dalam yang dulu sangat populer di dunia otomotif dan sampai sekarang masih digunakan di beberapa alat mesin pertanian dan peralatan ringan.
Jadi tujuan presentasi ini adalah agar kita memahami prinsip kerja, komponen utama, serta kelebihan dan kekurangan dari mesin dua tak. Jadi motor bakar dua tak adalah mesin yang, jadi sejarah singkat motor dua tak. Motor dua tak pertama kali dikembangkan pada akhir abad ke-19. Mesin ini dirancang agar lebih sederhana dibanding mesin empat tak. Pada masa awal, motor dua tak sangat populer karena biaya produksinya rendah dan tenaga yang dihasilkan besar untuk ukuran kecil. Banyak digunakan seperti motor jadul seperti Yamaha RX King, Suzuki TS, dan Kawasaki Ninja 150. Namun seiring perkembangan teknologi dan isu lingkungan, penggunanya mulai berkurang karena emisi gas buang yang tinggi. Jadi pengertian motor dua tak ini adalah motor bakar dua langkah atau motor dua tak adalah mesin pembakaran dalam yang menyelesaikan satu siklus kerja dalam dua langkah piston, yaitu langkah naik dan satu langkah turun. Dalam satu putaran poros engkol sudah dihasilkan satu kali langkah tenaga. Hal ini membuat motor dua tak mampu menghasilkan tenaga yang lebih besar pada putaran tinggi dibanding motor empat tak dengan kapasitas mesin yang sama. Motor jenis ini banyak digunakan pada sepeda motor ringan, mesin perahu, gergaji mesin, dan alat pertanian karena desainnya sederhana, ringan, dan mudah perawatannya. Prinsip utamanya adalah mengubah energi kimia dari bahan bakar menjadi energi mekanik melalui proses pembakaran cepat di dalam silinder. Terus, habis itu ada prinsip kerja motor dua tak. Prinsip kerja motor bensin dua tak terdiri atas dua langkah utama, yaitu langkah kompresi dan langkah usaha, di mana proses hisap dan buang terjadi bersama dengan langkah lainnya. Yang pertama, langkah hisap dan kompresi. Saat piston bergerak naik dari titik mati bawah ke titik mati atas, campuran udara dan bensin dari karburator masuk ke ruang engkol melalui lubang masuk. Pada saat yang sama, campuran di dalam silinder dikompresi agar tekanannya meningkat. Yang kedua, langkah usaha dan buang. Ketika piston mencapai titik mati atas, busi memercikan api dan membakar campuran udara bahan bakar. Hasil pembakaran menimbulkan tekanan tinggi yang mendorong piston ke bawah. Saat piston turun, gas hasil pembakaran terdorong keluar melalui lubang buang dan campuran baru dari ruang engkol masuk ke silinder melalui lubang bilas. Dengan cara kerja seperti ini, motor dua tak dapat menghasilkan tenaga setiap satu putaran poros engkol sehingga efisiensinya tinggi dalam hal tenaga, namun penggunaan bahan bakarnya juga lebih besar. Jadi ada tambahan cara pemasangan pada motor dua tak. Jadi berbeda dari motor empat tak yang memiliki sistem pelumasan tertutup, motor dua tak mencampur oli langsung ke bahan bakar, campuran bensin dan oli samping. Oli ini ikut terbakar di ruang bakar dan melumasi bagian piston serta silinder saat proses kerja berlangsung. Inilah sebabnya asap motor dua tak lebih tebal dan beraroma khas karena oli terbakar sebagian. Namun sistem ini juga membuat konsumsi oli lebih boros dan polusi lebih tinggi. Tadi ciri-ciri motor dua tak, motor bensin dua tak memiliki beberapa ciri khas yang membedakannya dari motor empat tak. Seperti yang tadi yang sudah saya sebutkan ada aroma yang khas dari dari knalpot. Jadi setiap satu dari jadi pertama setiap satu putaran poros engkol menghasilkan satu langkah tenaga, membuat putaran mesinnya lebih cepat. Kedua motor ini tidak memiliki kata bisa dan buang, tetapi menggunakan lubang por yang yaitu lubang masuk, lubang bilas dan lubang buang yang terbuka dan tertutup oleh gerakan piston. Selain itu, motor dua tak umumnya menggunakan campuran bensin dan oli samping untuk pelumasan ruang engkol juga dilewati oleh campuran udara dan bahan bakar. Suara mesin motor dua tak biasanya lebih keras dan khas, serta asap hasil pembakaran lebih banyak karena oli ikut terbakar bersama bahan bakar. Sedangkan kalau jenis motor dua tak berdasarkan pendinginan, motor dua tak bisa dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan sistem pendinginannya. Yang pertama ada pendinginan udara, umumnya digunakan pada sepeda motor ringan atau mesin portable seperti gergaji mesin, dan yang kedua adalah pendingin air atau radiator.
Digunakan pada mesin performa tinggi seperti motor balap, pendinginan lebih seperti motor balap, pendinginan lebih stabil dan efisien untuk mencegah overheat. Kelebihan dan kekurangan motor dua tak, ya kelebihannya tenaga besar untuk ukuran mesin kecil, putaran mesin cepat dan responsif, dan konstruksi sederhana dan mudah dirawat. Jadi ada beberapa kekurangannya juga. Yang pertama adalah bahan bakar lebih boros, suara mesin lebih bisik, dan emisi gas buang lebih tinggi dan kurang ramah lingkungan. Jadi ada tambahan, ada perbandingan dengan motor 4 tak. Yang pertama, langkah kerja motor 2 tak hanya melakukan dua langkah piston, sedangkan motor 4 tak melakukan 4 langkah piston. Yang kedua, tenaga motor 2 tak lebih besar per volume, sedangkan motor 4 tak lebih halus dan irit. Yang ketiga, pelumasan. Motor 2 tak campur oli di bahan bakar, sedangkan di motor 4 tak olinya terpisah tersendiri. Terus ada emisi, kalau motor 2 tak itu lebih tinggi dan motor 4 tak lebih rendah. Dan yang terakhir perawatannya. Motor 4 tak itu lebih mudah karena komponennya sederhana, lebih sedikit, sedangkan motor 4 tak itu lebih kompleks. Jadi selanjutnya ada komponen utama motor 2 tak. Motor bensin dua langkah memiliki beberapa komponen utama yang bekerja secara terkoordinasi untuk menghasilkan tenaga. Yang pertama ada silinder piston, tempat terjadinya pembakaran dan gerak naik turun piston yang menghasilkan tenaga. Yang kedua ada karburator, jadi fungsinya itu mencampurkan udara dan bensin dalam perbandingan yang tepat sebelum masuk ke ruang engkol. Yang ketiga ada crankcase atau ruang engkol. Ya, jadi fungsinya ini sebagai ruang penampung sementara campuran udara dan bahan bakar sebelum masuk ke silinder. Yang keempat ada lubang masuk, bilas, dan buang. Jadi fungsinya itu mengatur sirkulasi gas. Lubang, ma- lubang masuk untuk bahan bakar, lubang bilas untuk menyalurkan campuran baru, dan sedangkan lubang buang itu untuk mengeluarkan gas hasil pembakaran. Yang kelima ada busi. Jadi busi ini menghasilkan percikan api untuk mulai pembakaran di ruang bakar. Dan yang terakhir ada poros engkol, crankshaft. Crankshaft mengubah gerak bolak-balik piston menjadi gerak putar yang dapat digunakan untuk menggerakkan roda kendaraan. Jadi eh, sebelum kita masuk ke contoh soal, ada tambahan sedikit. Jadi efisiensi dan penggunaan nyata. Motor dua tak banyak digunakan di bidang pertanian, mesin semprot dan potong rumput. Alasannya karena itu tenaga tenaganya itu sangat besar, tenaganya cepat dibutuhkan dalam waktu singkat dan desain mesin yang ringan memudahkan mobilitas. Namun untuk kendaraan modern, banyak negara mulai melarang produksi motor dua tak baru karena tidak memenuhi standar emisi Euro. Itu tadi faktornya karena knalpotnya karena asapnya terlalu banyak, jadi tidak ramah lingkungan. Jadi kita masuk ke contoh soal. Jika volume VH motor 2 tak adalah 125 cm kubik dan efisiensi pengisian 80%. Hitung volume udara bahan bakar efektif yang masuk ke silinder. Jadi V efektif sama dengan VH dikali efisiensi. V efektif sama dengan 125 dikali 0,8 sama dengan 100 cm kubik. Jadi volume campuran udara bahan bakar efektif yang masuk adalah 100 cm kubik. Jadi kita sudah berada di kesimpulan motor bensin dua langkah merupakan mesin pembakaran yang yang sederhana namun mampu menghasilkan tenaga yang besar dalam waktu singkat. Setiap satu putaran prosengkol menghasilkan satu langkah kerja, satu langkah tenaga, menjadikan lebih responsif dibanding motor empat langkah.
empat tak. Meskipun boros bahan bakar dan kurang ramah lingkungan, motor dua tak tetap banyak digunakan pada mesin kecil dan alat portable karena tenaganya besar, bobotnya ringan dan mudah perawatannya. Pem- Pemahaman cara Pemahaman mengenai cara kerja komponen dan efisiensi sangat penting agar pengguna dapat mengoptimalkan performa mesin serta menjaga kewatan komponennya. Sebelumnya saya ada tambahan lagi sedikit. Jadi ada fakta menarik dan interaktif. Jadi tambahan yang pertama fakta unik, motor dua tak biasanya bisa mencapai putaran mesin hingga 12.000 rpm, lebih cepat dari kebanyakan motor empat tak. Baik, baik. Mungkin materi yang kedua tentang motor dua tak bensin cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan diri lagi. Nama saya Irfan Algozi Zaid. NPM saya 2414 017135. Saya dari kelas TB. Jadi saya akan melanjutkan dari materi yang sebelumnya yaitu motor bakar dua tak bensin. Jadi di sini kita akan masuk ke materi ketiga yaitu penyaluran bahan bakar metode bensin injeksi, bensin karburator, diesel atau solar, sistem common rail, dan diesel bus pump. Jadi topik ini sangat penting karena sistem penyaluran bahan bakar menentukan bagaimana mesin dapat menghasilkan tenaga secara efisien. Kalau sistem bahan bakarnya bermasalah, maka mesin tidak akan berjalan optimal. Bisa boros, mogok, atau tenaganya lemah. Kita akan bahas satu persatu dan lihat bagaimana teknologi terus berkembang dari sistem manual ke sistem modern. Jadi pengertian sistem penyaluran bahan bakar adalah rangkaian komponen yang berfungsi untuk mengalirkan, mengatur, dan mencampurkan bahan bakar dengan udara sebelum masuk ke ruang bakar. Tujuan utama dari sistem ini adalah agar pembakaran di dalam silinder berlangsung efisien dan stabil, sehingga mesin dapat menghasilkan tenaga yang optimal. Setiap jenis mesin memiliki sistem penyaluran bahan bakar yang berbeda, tergantung pada jenis bahan bakar, teknologi pembakaran, dan kebutuhan performa mesin. Pada mesin bensin, sistem ini bisa berupa karburator atau injeksi bensin, sedangkan pada mesin diesel umumnya menggunakan bus pump atau sistem common rail. Jadi sistem penyaluran bahan bakar berfungsi untuk mengalirkan, mengatur, dan mencampurkan bahan bakar dengan udara sebelum masuk ke ruang bakar. Jadi tujuannya sederhana supaya pembakaran bisa berlangsung efisien dan stabil. Di mesin bensin, campuran udara dan bensin harus seimbang. Tidak boleh terlalu kaya atau terlalu miskin. Sementara di mesin diesel, bahan bakar disemprotkan ke udara bertekanan tinggi di ruang bakar. Jadi sistem ini menyesuaikan dengan jenis bahan bakar dan teknologi mesin. Mesin lama pakai karburator atau bos pump, sedangkan mesin modern sudah pakai injeksi dan common rail. Jadi kalau diibaratkan, sistem bahan bakar itu seperti sistem peredaran darah pada tubuh manusia. Kalau alirannya tidak lancar, tenaga tubuh juga akan melemah. Sistem mesin karburator. Sistem karburator merupakan teknologi penyaluran bahan bakar yang paling lama digunakan pada mesin bensin. Fungsinya adalah mencampurkan bahan bakar dan udara yang dibandingkan sebelum masuk ke ruang bakar. Dengan perbandingan tertentu sebelum masuk ke ruang bakar. Proses ini terjadi secara mekanis, yaitu ketika udara mengalir cepat melalui venturi, bahan bakar ikut terhisap keluar dari lubang jet karena perbedaan tekanan.
Komponen pentingnya antara lain float chamber, ruang pelampung, yang mengatur tinggi permukaan bensin, main jet yang mengontrol jumlah bahan bakar, serta throttle valve yang mengatur banyaknya udara masuk. Kelebihan sistem kelebihan, kelebihan sistem karburator adalah mudah dirawat dan biayanya murah. Namun kelemahannya adalah campuran bahan bakar kurang presisi sehingga menyebabkan konsumsi bensin boros dan emisi gas buang lebih tinggi dibanding sistem modern. Jadi karburator itu adalah sistem tertua yang dipakai pada mesin bensin. Ia bekerja dengan prinsip perbedaan tekanan udara yang mengalir cepat di dalam venturi mengisap bensin dari lubang jet. Campuran ini lalu masuk ke ruang bakar melalui intake manifold. Jadi komponen pentingnya ada tiga, yaitu yang pertama ada float chamber untuk menjaga tinggi permukaan bensin, yang kedua ada main jet untuk mengatur jumlah bahan bakar, dan throttle valve untuk mengatur udara masuk sesuai bukaan gas. Kelebihannya karburator mudah disetel dan murah, tapi karena masih mekanis, campuran udara bahan bakarnya kurang presisi. Jadi motor-motor lama itu seperti Honda Grand atau Yamaha ya, versi generasi awal masih pakai karburator. Biasanya kalau terjebak kotoran, motor jadi susah hidup, makanya sering dibersihkan manual. Sistem bensin injeksi. Sistem injeksi bensin adalah pengembangan dari karburator yang bekerja secara elektronik dan presisi tinggi. Pada sistem ini, bahan bakar tidak lagi diisap oleh udara, melainkan disemprotkan secara langsung oleh injektor dengan tekanan tinggi. Tekanan bahan bakar diatur oleh pompa bahan bakar, full pump, dan dikendalikan oleh ESU, Electronic Control Unit, yang mengatur waktu serta jumlah bahan bakar yang disemprotkan berdasarkan data dari sensor oksigen, sensor suhu, dan sensor kecepatan. Terdapat dua jenis utama dan injeksi bensin, yaitu single point injection SPI, memiliki satu injektor untuk seluruh silinder, dan multi injection MPI yang memiliki injektor untuk tiap silinder. Kelebihan sistem ini adalah efisiensi bahan bakar lebih baik, tenaga mesin stabil, dan gas buang lebih bersih. Karena keunggulannya, sistem injeksi kini menjadi standar pada kendaraan bensin modern. Jadi sistem injeksi ada versi modern dari karburator. Kalau karburator bekerja secara mekanik, sistem injeksi bekerja secara elektronik dan dikontrol oleh komputer. Bahan bakar disemprotkan oleh injektor dengan tekanan tinggi dan waktu yang sangat presisi. ESU membaca berbagai sensor seperti sensor oksigen, suhu, dan kecepatan mesin untuk menyesuaikan volume bahan bakar. Jadi ada dua jenis utama. Yang pertama ada single point injection SPI, satu injektor untuk semua silinder, dan yang kedua ada multi point injection M- MPI, injektor terpisah untuk tiap silinder. Kelebihannya jelas, yaitu lebih irit, lebih bersih, dan tenaganya stabil. Contohnya itu seperti semua motor Honda dan Yamaha keluaran baru seperti Beat, Vario, NMAX sudah pakai injeksi. Bahkan mobil seperti Avanza dan Brio pun pakai sistem ini. Jadi perawatannya memang butuh alat scanner, tapi hasilnya efisiensi jauh lebih baik. Selanjutnya ada sistem diesel common rail. Sistem common rail merupakan sistem penyaluran bahan bakar pada mesin diesel yang menggunakan pipa penampung tekanan tinggi rail sebagai tempat penyaluran bahan bakar sebelum masuk ke injektor. Tekanan bahan bakar pada sistem ini sangat tinggi, dapat mencapai lebih dari 1.500 bar dan diatur oleh ESU, Electronic Control Unit. Injektor pada sistem common rail dikontrol secara elektronik untuk menyemprotkan bahan bakar dalam waktu yang sangat presisi sesuai dengan kondisi mesin. Hal ini membuat pembakaran menjadi lebih sempurna, tenaga meningkat, dan konsumsi bahan bakar lebih hemat. Selain itu, sistem ini juga mampu mengurangi suara mesin dan emisi gas buang, sehingga ramah lingkungan. Teknologi common rail banyak digunakan pada kendaraan diesel modern seperti Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero, dan Isuzu D-Max.
Selanjutnya kita bahas mesin diesel modern yaitu sistem common rail. Sistem ini menggunakan pipa khusus yang disebut rail untuk menampung bahan bakar bertekanan tinggi sebelum disemprotkan ke injektor. Tekanannya bisa mencapai lebih dari 1.500 bar, bahkan ada yang sampai 2.000 bar. Semua proses dikontrol ESU jadi waktu penyemprotan dan jumlah bahan bakar benar-benar akurat. Hasilnya pembakaran sempurna tenaga besar tapi tetap hemat bahan bakar. Selain itu, suara mesin juga lebih halus dari emisi dan emisinya rendah, cocok dengan standar Euro 4 dan Euro 5. Jadi tadi yang sudah dijelaskan di PPT, sistem ini digunakan di mobil diesel modern seperti Toyota Fortuner, Pajero Sport, Hilux, dan Isuzu D-Max. Salah satu cirinya itu tidak ada asap hitam pekat saat digas dan karena pembakarannya itu sudah efisien. Jadi kalau misalnya kalian lihat truk lama asapnya tebal dan hitam, itu berarti belum pakai common rail, masih sistem Bos pump. Lalu kita masuk ke sistem diesel Bos pump konvensional. Sistem Bos pump atau sistem pompa injeksi mekanik merupakan teknologi penyaluran bahan bakar yang lebih dulu digunakan pada mesin diesel. Cara kerjanya adalah dengan menggunakan pompa injeksi tipe inline atau distributor yang menekan bahan bakar ke setiap injektor secara mekanis sesuai urutan kerja silinder. Tekanan bahan bakar pada sistem ini berkisar antara 200 sampai 600 bar, lebih rendah dari sistem common rail. Kelebihan Bos Pump adalah konstruksinya kuat, mudah diperbaiki, dan cocok untuk mesin diesel yang digunakan di daerah terpencil. Namun karena sistemnya masih mekanik, hasil pembakarannya kurang efisien, suara mesin lebih keras, dan emisi gas buangnya lebih tinggi. Walaupun begitu, sistem bus PAM ini masih digunakan pada beberapa niaga atau mesin industri karena keandalannya yang tinggi dan perawatannya yang mudah. Sebelum ada common rail, mesin diesel memakai sistem bus PAM. Sistem ini bekerja secara mekanik, pompa injeksi menekan bahan bakar ke tiap silinder sesuai urutan kerja mesin. Tekanannya lebih rendah sekitar 200 sampai 600 bar dan tidak dikontrol komputer. Karena karena itu pembakaran tidak sepresisi common rail sehingga suara mesin lebih keras dan asapnya lebih banyak. Namun kok ada keunggulannya yaitu daya tahannya. Mesin diesel dengan bos pump bisa tetap hidup walau sensor rusak karena sistemnya tidak tergantung listrik. Truk dan alat berat lama masih banyak yang pakai sistem ini. Di pedalaman atau daerah tambang, mekanik lebih lebih suka bos pump karena mudah diperbaiki tanpa alat canggih. Selanjutnya kita akan membahas perbandingan singkat sistem penyaluran. Pada mesin karburator, proses pencampuran udara dan bahan bakar dilakukan secara mekanis melalui venturi, sehingga hasilnya kurang akurat. Sedangkan pada bensin jaki, bahan bakar disemprotkan langsung dengan tekanan tinggi dan dikontrol secara elektronik, sehingga lebih efisien dan ramah lingkungan. Pada mesin diesel, sistem Bospam menggunakan pompa mekanik untuk menyalurkan bahan bakar ke injektor, sedangkan common rail bekerja dengan sistem elektronik bertekanan tinggi yang memberikan kontrol pembakaran jauh lebih presisi. Perbedaan ini membuat sistem modern seperti injeksi dan common rail lebih unggul dalam hal efisiensi, performa, dan kebersihan emisi. Dari perbandingan di atas, bisa kita simpulkan bahwa sistem modern lebih unggul dalam efisiensi dan emisi. Pada bensin, karburator bekerja mekanik dan kurang presisi. Sedangkan injeksi sudah elektronik dan lebih hemat. Pada diesel, bos pump menggunakan tekanan mekanik, sedangkan common rail memakai kontrol elektronik bertekanan tinggi. Namun, masing-masing sistem tetap punya keunggulan tersendiri, misalnya karburator dan bos pump unggul di kemudahan perawatan, sementara injeksi dan common rail unggul dalam performa dan efisiensi. Jadi bisa dibilang teknologi baru tidak selalu menggantikan yang lama sepenuhnya, tapi menyesuaikan kebutuhan. Di alat berat, sistem konvensional masih dipilih karena lebih tahan kondisi ekstrim. Jadi ya ada contoh soal sistem karburator.
Jadi sebuah sepeda motor dengan sistem karburator menghabiskan 1 liter bensin untuk menempuh jarak 25 kilometer. Jika tangki motor berisi 6 liter bensin, berapakah jarak maksimum yang dapat ditempuh? Jadi cara penyelesaiannya, jarak sama dengan jarak di 20 km, jarak sama dengan 20 kilometer per liter dikali 6 liter sama dengan 150 kilometer. Jadi jarak maksimum yang dapat ditempuh adalah 150 kilometer. Artinya kalau efisi artinya kalau efisiensi motor meningkat, jaraknya bisa lebih jauh tanpa tanpa bensin. Nah, sistem injeksi bisa membantu meningkatkan jarak tempuh ini karena pembakarannya lebih efisien. Baik, kita sudah berada di kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari materi kali ini yaitu sistem penyaluran bahan bakar memiliki peran penting dalam menentukan efisiensi dan tenaga mesin. Pada mesin bensin, sistem karburator lebih sederhana tetapi boros bahan bakar. Sedangkan sistem injeksi memberikan campuran yang lebih tepat, irit, dan ramah lingkungan. Pada mesin diesel, sistem bos pump yang bekerja secara mekanik memiliki keandalan tinggi namun kurang efisien. Sedangkan sistem common rail menggunakan teknologi elektronik modern yang menghasilkan pembakaran sempurna dan performa lebih baik. Pemahaman terhadap Pemahaman terhadap berbagai sistem ini penting bagi siswa otomotif agar mampu menganalisis cara kerja, melakukan perawatan, dan memahami perbedaan performa antar jenis mesin. Jadi kalau nanti kalian jadi mekanik atau teknisi otomotif, penting banget memahami semua jenis sistem ini, karena dari sinilah dasar pemeliharaan dan diagnosis mesin modern dimulai. Nah, jadi berikut ini ilustrasi dari masing-masing sistem. Kalian bisa perhatikan alur bahan bakar dari tangki menuju ke ruang bakar. Pada gambar karburator terlihat ada venturi tempat udara mengecas bensin, ada pada injeksi injektor menyemprotkan bahan bakar langsung ke intake. Di common rail ada pipa besar penampung tekanan tinggi, sedangkan pada bos pump aliran bahan bakar diatur pompa mekanik secara bergantian ke tiap injektor. Nih, jadi ilustrasi ini membantu kita memahami perbedaan visual antar sistem-sistem. Baik, mungkin cukup pada materi ketiga. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Irfan Al-Ghazali Zaid dengan NPM 2414071035 dari kelas TB. Pada kali ini saya akan melanjutkan presentasi saya yang berjudul materinya sistem pelumasan dan sistem pendinginan pada motor bakar. Jadi, dua sistem ini bisa dibilang adalah penjaga kesehatan mesin. Tanpa keduanya, mesin tidak akan bisa bertahan lama. Bayangkan kalau manusia, kalau tidak punya sistem sirkulasi darah, pasti suhu, pasti subuh cepat, lelah, dan rusak. Nah, begitu juga dengan mesin, pelumasan, dan pendinginan. Berfungsi seperti darah dan keringat yang menjaga suhu dan gerakan di dalam mesin agar tetap seimbang. Pendahuluan. Sistem pelumasan dan sistem pendinginan merupakan dua bagian penting dalam kerja motor bakar. Keduanya berfungsi menjaga kondisi mesin agar tetap bekerja optimal dan tahan lama. Tanpa pelumasan yang baik, komponen mesin akan cepat aus akibat gesekan, sedangkan tanpa pendinginan yang efisien, mesin dapat mengalami overheat atau panas berlebih yang bisa menyebabkan kerusakan serius. Jadi pada slide ini bisa kita lihat bahwa pelumasan dan pendinginan bekerja saling melengkapi. Pelumasan melindungi permukaan logam dari gesekan, sedangkan pendinginan menstabilkan suhu kerja mesin. Kalau salah satu gagal berfungsi, akibatnya bisa fatal, mulai dari komponen aus, piston macet,
hingga mesin jebol. Sebagai contoh, pada kendaraan pada kendaraan yang kekurangan oli, piston akan cepat aus karena gesekan langsung antara logam dan silinder. Begitu juga radiator kering, suhu naik, oli ikut menipis, viskositasnya dan akhirnya mesin overheat. Jadi dua sistem ini tidak boleh diabaikan. Pengerjaan sistem pelumasan. Sistem pelumasan adalah sistem yang berfungsi untuk mengalirkan oli ke seluruh bagian mesin yang bergerak. Tujuan utama pelumasan adalah mengurangi gesekan antara komponen logam yang saling bergesekan, mendinginkan bagian mesin, membersihkan kotoran, serta melindungi permukaan logam dari karat. Oli yang digunakan harus memiliki viskositas yang sesuai dengan rekomendasi pabrikan agar pelumasannya efektif. Pelumasan berarti memberi lapisan oli di antara dua komponen yang bergesekan. Lapisan tipis ini mencegah logam saling bersentuhan langsung. Selain itu, oli juga membawa panas dari bagian dalam mesin ke bagian bawah karter, membantu proses pendinginan alat. Oli yang digunakan juga tidak boleh sembarangan. Setiap pabrikan merekomendasikan tingkat viskositas tertentu, seperti contoh 20 watt sampai 50 watt. Kalau terlalu encer, pelumasan tidak maksimal. Kalau terlalu kental, mesin berat saat start dan sirkulasi oli terlambat. Contoh tambahan seperti motor balap misalnya. Dia menggunakan oli khusus dengan aditif yang bisa menahan suhu hingga di atas 200 derajat Celcius. Fungsi sistem pelumasan yang pertama bisa mengurangi gesekan antar komponen yang bergerak. Selanjutnya, meninggalkan bagian mesin dengan membawa panas keluar bersama oli. Yang ketiga, membersihkan kotoran dan sisa pembakaran yang menempel di komponen. Selanjutnya, melindungi bagian logam dari korosi atau karat. Dan yang terakhir, salah satunya itu membantu menjaga tekanan kompresi di dalam ruang bakar. Jadi, fungsi utama pelumasan adalah mengurangi gesekan antar komponen, tapi sebenarnya lebih dari itu. Oli juga berperan sebagai pembersih, pendingin, pelindung dari karat, dan penyekat tekanan. Kalian bayangkan dalam 1 detik saja piston bisa naik turun lebih dari 50 kali pada putaran tinggi. Tanpa pelumasan yang baik, pergesekan itu bisa menghasilkan panas luar biasa dan merusak permukaan logam. Makanya penting mengganti oli secara rutin. Jika tidak, oli yang kotor akan mengandung jelaga dan logam halus yang justru mempercepat keausan. Jenis sistem pelumasan. Jadi ada tiga. Yang pertama ada pelumasan percikan, splash system. Oli dipercikan oleh bagian mesin yang berputar. Yang kedua ada pelumasan paksa, pressure system. Oli disemprotkan menggunakan pompa oli ke seluruh bagian mesin. Terus yang ketiga ada pelumasan kombinasi, gabungan dari sistem percikan dan tekanan yang umum digunakan pada motor modern. Jadi ada tiga jenis sistem pelumasan yang umum digunakan, yaitu percikan, tekanan, dan kombinasi. Sistem percikan digunakan pada mesin kecil seperti mesin potong rumput, sedangkan sistem tekanan digunakan pada mobil modern. Jadi, sistem kombinasi merupakan gabungan keduanya. Oli disemprot oleh pompa sekaligus dipercik oleh bagian mesin yang berputar. Jadi ada keunggulannya yaitu sirkulasi oli lebih merata, terutama pada bagian mesin atas seperti kepala silinder. Kalau kalian lihat motor 4 tak modern, biasanya menggunakan sistem kombinasi karena cocok untuk kecepatan tinggi dan suhu kerja tinggi. Selanjutnya kita masuk ke komponen utama sistem pelumasan. Yang pertama ada pompa oli. Jadi mesin itu mengalirkan ke seluruh bagian mesin. Kedua ada filter oli, menyatu kotoran agar tidak masuk ke saluran pelumasan. Keempat ada carter, oil pan, tempat penampungan oil di bagian bawah mesin. Terus yang keempat ada saluran oli, oil gallery, jalur tempat oli mengalir menuju komponen yang berbentuk pelumasan. Jadi jadi empat komponen utama pelumasan ini adalah ada empat, yaitu di pompa oli, versatile oli, carter, dan saluran oli. Pompa oli bekerja seperti jantung yang memompa cairan ke seluruh bagian mesin.
Filter filter oli berfungsi sebagai seperti ginjal yang menyaringi kotoran kalau filter tersumbat. Aliran oli bisa terhambat menyebabkan tekanan volume massa turun. Carter berfungsi sebagai tempat penampungan oli di bawah mesin dan dari sinilah oli akan dipompa untuk berputar ke seluruh sistem. Karena itu jangan lupa mengganti filter oli bersamaan saat ganti oli. Kalau tidak oli baru bisa langsung kotor lagi karena terkena kotoran yang sebelumnya. Nah, kita akan langsung masuk ke sistem pendinginan. Sistem pendinginan adalah sistem yang berfungsi menjaga suhu dalam mesin agar tetap stabil dan tidak terlalu panas. Saat pembakaran terjadi di dalam ruang bakar, suhu dapat mencapai lebih dari 2000 derajat Celcius. Sistem pendinginan membantu menyalurkan sebagian panas ini keluar dari mesin agar tidak merusak komponen logam. Pendinginan juga membantu menjaga efisiensi bahan bakar. Mesin yang terlalu panas akan kehilangan tenaga. Sedangkan mesin terlalu dingin justru boros karena pembakaran tidak sempurna. Ya, ada seperti ya. Contoh, kalau kalian pernah lihat indikator suhu di motor naik ke huruf H, itu adalah sistem pendinginan bermasalah. Bisa karena air radiator habis atau kipas tidak berputar. Selanjutnya kita akan membahas fungsi utama sistem pendinginan. Yang pertama adalah menjaga suhu mesin agar tetap optimal selama bekerja. Kedua ada mencegah terjadinya overheating atau panas berlebih. Ketiga, memperpanjang umur pakai komponen mesin. Keempat, menjaga efisiensi pembakaran bahan bakar. Dan kelima, mengurangi risiko keausan akibat suhu ekstrim. Jadi fungsinya pendinginan sistem pendingin ini tidak hanya menurunkan suhu, tapi juga menjaga agar suhu kerja mesin tetap stabil di titik optimal. Mesin bekerja paling efisien pada suhu 80 sampai 90 derajat Celcius. Jadi sistem pendinginan pendingin tidak boleh terlalu dingin atau terlalu panas. Sistem pendingin juga memperpanjang umur komponen seperti piston, ring, dan kabel. Kalau mesin sekali overheat, ring piston bisa kehilangan tekanan turun dan menyebabkan oli ikut terbakar. Karena itu, cairan coolant sekarang mengandung aditif anti karat dan anti beku supaya sirkulasinya tetap lancar di segala kondisi. Jenis sistem pendinginan. Jadi ada tiga. Yang pertama ada pendinginan udara menggunakan prinsip pendingin di blok, silinder, dan aliran udara saat kendaraan bergerak. Yang kedua ada pendinginan cairan, water cooling, menggunakan cairan pendingin atau coolant yang dialirkan melalui saluran di sekitar silinder. Kemudian dibantu radiator untuk melepas panas ke udara. Dan yang ketiga adalah pendinginan oli. Beberapa mesin menggunakan oli sebagai media tambahan untuk menyerap panas dari komponen tertentu. Jadi pendinginan udara biasanya digunakan di motor kecil. Di blok silinder membantu melepaskan panas ke udara. Ada juga pendinginan oli yang bekerja dengan menyerap panas dari komponen mesin tertentu. Sistem ini sering digunakan di motor balap, di mana suhu bisa sangat tinggi dalam waktu singkat. Eh, ada contoh mungkin motor motor sport seperti Yamaha R25 atau Ninja 250 menggunakan pendinginan cairan, sedangkan motor bebek seperti Supra masih memakai pendinginan udara. Itu karena karena motor lama. Jadi kita langsung selanjutnya aja komponen utama sistem pendinginan. Yang pertama ada radiator, tempat perputaran panas dari cairan pendingin ke udara. Misalnya ada pompa air mengalirkan cairan pendingin ke seluruh bagian mesin. Termostat mengatur kapan pendingin mulai bersirkulasi berdasarkan suhu mesin. Kipas radiator membantu mendinginkan radiator terutama saat kendaraan diam. Itu saja ada cairan pendingin coolant yang dia penghantar panas dari mesin ke radiator. Yang penting dalam sistem pendinginan ada lima ini tadi. Jadi radiator melepaskan panas ke udara, pompa air mengatur cairan pendinginan, dan termostat sebagai seperti pintu otomatis yang membuka jika suhu mesin naik. Kipas radiator membantu sirkulasi udara, terutama saat kendaraan diam di lampu merah. Coolant berfungsi mengantarkan panas dengan lebih
efisien daripada air biasa karena memiliki titik didih lebih tinggi. Jadi kalau kita pakai air biasa itu cepat panas. Jangan gunakan air keran biasa untuk radiator karena mengandung mineral yang biasa menyebabkan kerak di saluran pendinginan. Jadi bisa menimbulkan karat, karat di komponen. Hubungan antara pelumasan dan pendinginan. Kedua sistem ini saling berhubungan dalam menjaga kinerja mesin. Sistem pelumasan membantu mendinginkan bagian dalam mesin, sedangkan sistem pendinginan menjaga agar suhu keseluruhan mesin tidak berlebihan. Jika salah satu sistem tidak berfungsi dengan baik, maka mesin dapat cepat rusak, aus, atau bahkan macet total. Jadi sistem pelumasan dan pendinginan bekerja seperti dua sahabat yang saling membantu. Oleh membantu menyerap panas dari bagian dalam mesin, sedangkan sistem pendingin menurunkan suhu ke keseluruhan mesin. Kalau oli kurang, pendinginan juga ikut terganggu karena oli tidak mampu membawa panas. Sebaliknya, kalau pendinginan rusak, oli cepat menurun kualitasnya karena panas berlebih. Makanya saat mesin overheat, warna oli sering berubah jadi kehitaman atau encer, menandakan pelumas sudah rusak dan harus diganti. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal. Jadi ada sebuah pompa oli memompa 2,5 liter oli setiap menit. Jika mesin bekerja selama 15 menit, berapa volume total oli yang telah disirkulasikan oleh pompa? Jawab. Jadi permasalahan volume total sama dengan debit dikali waktu. Langsung kita masukkan aja angkanya volume sama dengan 2,5 liter per menit dikali 15 menit. Volume sama dengan 37,5 liter. Jadi total oli yang bersirkulasi adalah 37,5 liter. Artinya selama mesin bekerja oli terus berputar ratusan kali dalam 1 jam. Itulah kenapa tekanan oli dan kebersihan filter sangat penting untuk menjaga sirkulasi tetap lancar. Oke, kita sudah berada di kesimpulan. Jadi, sistem pelumasan dan sistem pendinginan merupakan bagian vital dalam motor bakar. Pelumasan berfungsi mengurangi gesekan dan menjaga kebersihan mesin, sedangkan pendinginan berfungsi mengatur suhu kerja mesin agar tidak terlalu panas. Pemeliharaan yang rutin pada kedua sistem ini sangat penting agar performa mesin tetap optimal dan umur mesin lebih panjang. Keduanya juga saling berhubungan, pelumasan bantu pendinginan bagian dalam, sedangkan dan pendinginan pendinginan menjaga agar oli tidak rusak akibat suhu tinggi. Jadi perawatan rutin seperti ganti oli tiap 2 bulan sekali atau 2.000 kilometer dan periksa radiator bukan hanya formalitas tapi bagian penting untuk menjaga performa dan keselamatan mesin. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga penjelasan tentang sistem pelumasan dan pendinginan ini bisa menambah wawasan dan kesadaran kita tentang pentingnya perawatan mesin. Baik, mungkin cukup presentasi materi yang keempat ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Irfan Al-Ghazali Zaid, NPM 2414075 dari kelas TB. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi saya yang materi kelima, yaitu sistem kelistrikan. Jadi sebelum kita masuk lebih dalam, perlu kita pahami bahwa sistem kelistrikan merupakan jantung dari setiap kendaraan modern. Tanpa kelistrikan yang baik, semua sistem seperti pengapian, penerangan, bahkan audio tidak akan berfungsi. Karena itu, topik ini sangat penting untuk kita kuasai atau dalami, terutama bagi kita yang belajar di bidang teknik otomotif maupun teknik pertanian. Terbelakang, sistem kelistrikan merupakan salah satu bagian penting dalam kendaraan bermotor yang berfungsi untuk menyediakan dan mengatur energi listrik bagi berbagai komponen kendaraan. Energi listrik digunakan untuk menyalakan mesin, menyalakan lampu, menyalakan instrumen, serta mengoperasikan sistem elektronik lainnya. Tanpa sistem kelistrikan yang baik, kendaraan tidak akan dapat berfungsi dengan optimal dan aman digunakan. Nah, kalau kita lihat perkembangannya, sistem kelistrikan kendaraan dulu sangat sederhana, hanya untuk starter dan lampu. Tapi sekarang hampir semua sistem dikontrol oleh komputer, sensor, dan aktuator.
Jadi bukan cuma kabel dan aki aja, bukan aki saja, tetapi sudah melibatkan sistem elektronik canggih seperti ESU. Ini ini yang membuat teknisi zaman sekarang harus memahami dasar listrik dan juga sistem kontrolnya. Sistem kelistrikan adalah serangkaian komponen yang bekerja untuk menghasilkan, menyimpan, dan menyalurkan arus listrik pada kendaraan. Energi listrik dihasilkan oleh alternator atau dinamo, kemudian disimpan di dalam aki, baterai, dan selanjutnya didistribusikan ke berbagai sistem seperti pengapian, penerangan, dan sistem kontrol elektronik. Kelistrikan pada kendaraan modern umumnya sudah menggunakan sistem kontrol digital untuk efisiensi dan keamanan yang lebih baik. Jadi kalau kita perhatikan sistem ini bekerja seperti sistem sirkulasi darah pada manusia. Ki ibarat jantung yang menyuplai energi, alternator seperti paru-paru yang menghasilkan energi baru saat mesin hidup, dan kabel adalah pembuluh darah kita. Semuanya harus seimbang agar kendaraan bisa bekerja normal. Kalau satu bagian rusak, misalnya kabel konslet, efeknya bisa ke seluruh sistem. Jadi dalam skematik ini, setiap komponen terhubung melalui jalur kabel tertentu. Saat menjelaskannya, penting untuk tahu arah aliran arus dan simbol-simbol listrik yang digunakan. Biasanya teknisi menggunakan wiring diagram untuk menganalisis kerusakan. Jadi memahami skematik bukan hanya teori, tapi juga sangat berguna saat perbaikan di lapangan. Fungsi sistem kelistrikan yang pertama ada menyuplai energi listrik untuk menghidupkan mesin melalui starter. Yang kedua ada menghasilkan arus listrik saat mesin hidup untuk mengisi ulang aki dan menyalakan komponen lainnya. Selanjutnya ada menyalakan mesin penerangan seperti lampu depan, lampu sen, dan lampu rem agar pengemudi aman di jalan. Lalu ada menjalankan sistem pengapian agar pembakaran bahan bakar di ruang bakar berjalan dengan sempurna. Setelah itu ada mengatur sistem kontrol elektronik seperti sensor, ESU, dan instrumen panel kendaraan. Setiap fungsi yang disebutkan di sini saling mendukung, misalnya sistem penerangan tidak akan bekerja tanpa pengisian yang baik dari alternator. Begitu juga sistem pengapian, sangat tergantung pada kestabilan tegangan. Kalau aki lemah atau regulator rusak, kendaraan bisa sulit dihidupkan bahkan saat cuaca dingin sekalipun. Jadi kita akan masuk ke komponen utama sistem kelistrikan. Jadi yang pertama itu ada aki, itu fungsinya itu menyimpan energi listrik di dalam bentuk kimia dan menyuplai daya saat mesin belum hidup. Yang kedua ada alternator, mengubah energi mekanik dari mesin menjadi energi listrik saat mesin hidup. Yang ketiga ada regulator, mengatur tegangan agar tidak berlebihan dan melindungi komponen listrik. Yang keempat ada saklar, menghubungkan dan memutus aliran arus sesuai kebutuhan. Yang kelima ada sekring, melindungi rangkaian listrik dari arus berlebih yang dapat menyebabkan korsleting. Yang keenam ada kabel dan terminal. Jadi fungsi itu menyalurkan arus listrik ke berbagai sistem pada kendaraan. Dalam praktiknya, kita juga perlu mengenali kondisi fisik setiap komponen, misalnya terminal, aki yang berkarat bisa menurunkan tegangan secara drastis, atau sekring yang putus menandakan adanya arus lebih yang berbahaya. Jadi selain teori, keterampilan pemeriksaan visual juga sangat dibutuhkan di dunia kerja otomotif. Jenis sistem kelistrikan pada kendaraan. Jadi ada beberapa jenisnya. Yang pertama ada sistem pengisian charging system, menghasilkan dan mengatur listrik dari alternator ke aki. Yang kedua ada sistem starting system, menggunakan listrik dari aki untuk memutar motor starter agar mesin hidup. Selanjutnya ada sistem pengapian, ignition system, menggunakan listrik menjadi percikan api di busi agar bahan bakar terbakar. Selanjutnya ada sistem penerangan, lightning system, mengatur lampu-lampu kendaraan agar pengemudi dan pengguna jalan lain aman. Dan yang terakhir adalah sistem instrumen dan sensor, menampilkan informasi penting seperti kecepatan, suhu mesin, dan bahan bakar. Menariknya, setiap jenis sistem punya peran yang berbeda tapi saling berkaitan. Kalau sistem pengisian gagal, maka sistem penerangan dan pengapian juga terganggu.
Di kendaraan modern, semuanya dikontrol oleh ECU, jadi teknisi sekarang tidak hanya memeriksa kabel, tapi juga membaca data sensor dengan alat scanner. Prinsip dasar kelistrikan. Pada dasarnya, sistem kelistrikan bekerja berdasarkan hukum yang menyatakan bahwa arus listrik sebanding dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatan. Jadi V sama dengan I dikali R. Dengan memahami hubungan antara tegangan, arus, dan hambatan, kita dapat menganalisis dan memperbaiki sistem kelistrikan kendaraan dengan lebih mudah dan akurat. Rumus sederhana Ohm ini jadi dasar untuk semua analisis listrik. Dalam kenyataannya, teknisi sering mengatur tegangan dan arus untuk memastikan komponen bekerja normal. Kalau nilai hambatan berbeda dari standar, berarti ada gangguan, bisa karena kabel rusak, sambungan longgar, atau komponen aus. Jadi hukum Ohm bukan sekedar teori, tapi juga alat bantu diagnosa. Terus kita ada cara kerja sistem kelistrikan. Jadi ketika mesin kendaraan belum hidup, aki menyuplai arus ke sistem starter dan komponen penting lainnya. Saat mesin mulai hidup, alternator menghasilkan arus listrik dan mengisi ulang aki sambil menyuplai kebutuhan listrik seluruh kendaraan. Regulator memastikan tegangan stabil meskipun putaran mesin berubah-ubah. Sistem kelistrikan bekerja terus-menerus selama kendaraan beroperasi agar semua komponen berjalan dengan baik. Proses kerja ini terjadi sangat cepat dan terus-menerus selama mesin hidup. Ketika beban listrik meningkat, misalnya saat lampu, wiper, dan AC menyala bersamaan, alternator harus bekerja lebih keras. Kalau tidak, aki cepat tekor. Karena itu penting untuk menjaga putaran mesin dan memastikan sistem pengisian stabil. Berarti kita ada pemeliharaan sistem kelistrikan. Pemeliharaan yang baik dapat memperpanjang umur sistem kelistrikan kendaraan. Hal yang perlu dilakukan antara lain, memeriksa kondisi aki secara berkala, memastikan terminal bebas dari karat, memeriksa kekencangan kabel, serta memeriksa kondisi setting dan lampu. Selain itu, alternator dan regulator juga perlu dicek secara rutin agar tidak terjadi kegagalan pengisian listrik yang dapat mengakibatkan mesin sulit dihidupkan. Dalam dunia bengkel, pemberian sistem kelistrikan sering diabaikan. Padahal pemeriksaan sederhana seperti membersihkan terminal aki dan mengecek sekering bisa mencegah kerusakan besar. Selain itu, penggunaan komponen palsu atau modifikasi sembarangan sering menyebabkan korsleting. Jadi, disiplin dalam perawatan adalah kunci umur panjang kendaraan. Baik, sekarang kesimpulan. Jadi, bisa kita simpulkan, memahami sistem kelistrikan bukan hanya Eh, maaf. Sistem kelistrikan kendaraan memiliki peranan vital dalam mendukung kinerja dan keselamatan berkendara. Setiap komponen memiliki fungsi yang saling berhubungan satu sama lain. Jika salah satu komponen mengalami kerusakan, maka kinerja sistem lainnya juga akan terganggu. Oleh karena itu, pemahaman dan perawatan sistem kelistrikan sangat penting bagi setiap teknisi otomotif maupun pengendara. Jadi bisa kita simpulkan, memahami sistem kelistrikan bukan hanya soal hafal komponen, tapi juga memahami hubungan antar sistem. Kalau kita bisa menganalisis aliran listrik dan mengenali gejalanya, kita bisa cepat menentukan penyebab kerusakan tanpa harus menebak-nebak. Inilah kemampuan yang harus dimiliki oleh teknisi masa sekarang. Baik, kita akan masuk ke contoh soal. Sebuah lampu pada sepeda motor memiliki tegangan kerja 12 volt dan daya 24 watt. Hitunglah arus listrik yang mengalir pada lampu tersebut. Penyelesaian P sama dengan V kali I sama dengan P dibagi V sama dengan dayanya 24 dan voltnya 12. Jadi 24 bagi 12 sama dengan 2 ampere. Jadi jawaban arus yang mengalir sebesar 2 ampere. Soal seperti ini sederhana tapi penting untuk latihan konsep dasar, misalnya dari rumus I sama dengan P dibagi V. Kita bisa langsung tahu arusnya 2 ampere. Tapi di dunia nyata arus bisa berubah karena faktor resistansi, kabel, atau sambungan longgar.
Jadi latihan, latihan perhitungan membantu kita lebih peka terhadap kondisi listrik di kendaraan. Sebelum saya akhiri, semoga penjelasan ini bisa menambah pemahaman tentang bagaimana sistem kelistrikan bekerja dan bagaimana cara merawatnya. Kalau ada waktu, nanti bisa kita lihat bahas juga sistem kelistrikan pada mobil listrik. Mungkin cukup dari saya pada materi yang kelima ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Irfan Al-Ghazali Zaid dengan NPM 2414071035 dari kelas TB. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi yang dari sebelum-sebelumnya, yaitu ini merupakan materi terakhir dari tugas besar mata kuliah MBTP ini, yaitu yang berjudul Sistem Transmisi Manual dan Matic. Jadi, sebelum kita membahas lebih jauh tentang jenis-jenis transmisi, penting untuk kita pahami bahwa sistem transmisi adalah satu komponen paling vital dalam kendaraan bermotor. Fungsinya tidak hanya menyalurkan tenaga dari mesin ke roda, tetapi juga tetapi tetapi juga memastikan agar kendaraan dapat berjalan dengan halus dan efisien di berbagai kondisi jalan. Sistem transmisi juga berperan dalam mengatur keseimbangan antara torsi dan kecepatan, sehingga kendaraan tidak hanya mampu berakselerasi cepat, tetapi juga hemat bahan bakar. Hemat bahan bakar. Dengan kata lain, tanpa sistem transmisi yang baik, tenaga dari mesin tidak akan bisa dimanfaatkan secara optimal oleh roda penggerak. Sistem transmisi. Jadi, sistem transmisi itu adalah rangkaian komponen yang berfungsi untuk menyalurkan tenaga dari mesin ke roda penggerak. Transmisi juga berfungsi untuk mengubah momen puntir, torsi, dan kecepatan putaran sesuai kebutuhan kendaraan. Dengan adanya transmisi, kendaraan dapat berjalan dari kondisi diam, menanjak, menurun, hingga kecepatan tinggi dengan efisien. Kalau kita lihat dari sisi teknisnya, transmisi bekerja dengan cara mengubah kecepatan putaran poros mesin menjadi kecepatan yang sesuai untuk roda. Bayangkan, bayangkan ketika kendaraan harus menanjak atau melaju di jalan datar, disitulah transmisi berperan menyesuaikan torsi dan kecepatan agar mesin tidak bekerja terlalu berat. Selain itu, sistem transmisi juga membantu mengurangi getaran dan meningkatkan kenyamanan berkendara. Dalam dunia otomotif modern, sistem transmisi juga dikembangkan agar perpindahan gigi bisa terjadi lebih cepat, lebih lembut, dan lebih hemat energi dibandingkan sistem konvensional. Selanjutnya, transmisi manual. Transmisi manual dioperasikan dengan tangan dan kaki pengemudi, menggunakan pedal kopling dan tuas pers, persneling. Pada sistem ini, pengemudi harus memutus dan menyambung tenaga mesin secara manual saat mengganti gigi. Transmisi manual memiliki gigi percepatan 1, 2, 3, 4, 5, dan R yang diatur melalui mekanisme gear dan sinkromes. Jenis ini umum digunakan pada kendaraan yang membutuhkan tenaga besar dan efisiensi bahan bakar tinggi. Transmisi manual sudah digunakan sejak awal perkembangan kendaraan bermotor dan hingga kini masih banyak dipakai pada mobil maupun sepeda motor karena keandalannya. Sistem ini memberi kendali penuh kepada pengemudi terhadap torsi dan tenaga mesin. Misalnya, ketika menanjak atau ingin menyalip kendaraan lain, pengemudi bisa menurunkan gigi untuk mendapatkan tenaga tambahan. Selain efisien, transmisi manual juga lebih tahan terhadap panas dan haus karena tidak terlalu bergantung pada sistem elektronik. Namun, kekurangannya adalah pengemudi harus terbiasa mengatur koordinasi antara pedal kopling dan tuas persneling, terutama saat berada di kemacetan yang bisa membuat kaki cepat lelah. Komponen utama transmisi manual yang pertama ada force input, main shaft, kedua ada force output, counter shaft, ketiga ada gear percepatan, terus ada synchromess, tuas pemindah gigi, dan yang terakhir adalah rumah transmisi transmission case.
Komponen-komponen seperti poros input, poros output, gear percepatan, dan sinkromes bekerja secara bersamaan untuk mentransfer tenaga ke mesin roda. Poros input membawa tenaga dari mesin, sedangkan poros output meneruskan tenaga tersebut ke sistem penggerak roda. Sinkromes berfungsi menyamakan kecepatan putaran gigi agar perpindahan gigi terasa halus dan tidak menimbulkan benturan mekanik. Selain itu, rumah transmisi berfungsi sebagai pelindung agar seluruh komponen tetap dalam posisi sadar dan terlindungi dari debu serta oli bocor. Kinerja setiap komponen ini sangat menentukan keawetan dan kenyamanan saat berkendara. Dan selanjutnya kita akan masuk ke transmisi matic atau otomatis. Jadi transmisi matic bekerja secara otomatis tanpa pedal kopling. Perpindahan gigi dikendalikan oleh sistem hidrolik, torsi konverter, dan modul kontrol elektronik TCM. Jadi transmisi otomatis ada beberapa macam seperti AT konvensional, CVT, dan DCT, Dual Clutch Transmission. Keunggulan utama transmisi matic adalah kenyamanan dan kemudahan dalam berkendara di kemacetan. Berbeda dengan manual, transmisi otomatis dirancang agar pengemudi tidak perlu menginjak pedal kopling atau mematikan gigi secara manual. Sistem ini menggunakan torsi converter dan kontrol hidrolik untuk menyesuaikan rasio gigi secara otomatis berdasarkan kecepatan kendaraan dan beban mesin. Teknologi ini sangat membantu terutama di area perkotaan yang sangat sering macet. Jadi pengemudi cukup fokus pada pedal gas dan rem saja. Selain kenyamanan, transmisi otomatis juga lebih halus dalam pergantian gigi sehingga cocok untuk kendaraan keluarga atau mobil harian. Namun, perawatannya memerlukan ketelitian terlebih karena melibatkan sistem oli dan kontrol elektronik yang kompleks. Jadi kemudian ada komponen utama utama transmisi matic. Yang pertama ada torque converter pengganti kopling manual, planetary gear set mengatur rasio gigi otomatis, hydraulic control unit mengatur tekanan oli untuk perpindahan gigi, dan transmission control module TCM mengatur logika perpindahan gigi. Pada sistem otomatis, converter menggantikan fungsi kopling manual dan bekerja menggunakan fluida untuk mentransfer tenaga dari mesin ke transmisi. Planetary gear set mengatur mengatur perubahan rasio gigi tanpa perpindahan mekanis secara langsung. Unit kontrol hidrolik bertugas mengatur tekanan oli agar perpindahan gigi terjadi pada waktu yang tepat. Sedangkan transmission control module TCM mengatur logika elektronik agar transmisi bekerja secara efisien. Setiap komponen saling berhubungan melalui sistem fluida dan sensor yang sensitif. Sehingga kerusakan kecil seperti kebocoran oli pun bisa mempengaruhi kinerja keseluruhan sistem transmisi. Selanjutnya ada perbandingan transmisi manual dan matic. Transmisi manual dan transmisi matic memiliki perbedaan yang cukup mencolok dalam kerja serta karakteristiknya. Pada transmisi manual, pengemudi harus mengoperasikan pedal kopling dan tuas persneling secara langsung untuk mengganti gigi sesuai kebutuhan. Sistem ini memberikan kendali penuh terhadap tenaga dan kecepatan kendaraan, sehingga biasanya lebih efisien dalam penggunaan bahan bakar. Selain itu, biaya perawatan transmisi manual juga cenderung lebih murah karena konstruksinya sederhana dan tidak banyak komponen elektronik. Namun, penggunaan transmisi manual bisa terasa melelahkan terutama saat berkendara kemacetan, karena pengemudi harus sering menginjak kopling dan memindahkan gigi. Sementara itu, transmisi matic atau otomatis bekerja tanpa pedal kopling dan perpindahan gigi terjadi secara otomatis melalui sistem hidrolik dan elektronik. Jadi transmisi ini memberikan kenyamanan lebih tinggi karena pengemudi hanya perlu mengatur pedal gas dan rem saja. Walau begitu, transmisi matic biasanya lebih boros bahan bakar dan biaya perawatannya lebih mahal. Sebab memiliki sistem yang lebih kompleks, transmisi otomatis sangat cocok digunakan di wilayah perkotaan yang sering macet dan membutuhkan kenyamanan dalam berkendara. Jika dibandingkan, transmisi manual memberikan kendali penuh terhadap kendaraan dan biasanya lebih efisien dalam konsumsi bahan bakar. Selain itu, biaya perawatan perbaikannya relatif murah karena sistemnya sederhana dan minim elektronik. Namun di sisi lain, transmisi manual memerlukan keterampilan lebih dan bisa melelahkan saat macet. Sedangkan transmisi matic menawarkan kenyamanan tinggi karena perpindahan giginya otomatis dan halus. Cocok untuk pengemudi yang mengutamakan kenyamanan dan kemudahan.
terutama di jalanan perkotaan. Walaupun demikian, transmisi otomatis cenderung lebih mahal dalam hal servis karena banyak menggunakan sensor dan sistem komputerisasi yang rumit. Rasio dan rasio gigi dan kecepatan. Rasio gigi adalah perbandingan antara jumlah gigi penggerak dan gigi yang digerakkan. Semakin besar rasio gigi, semakin besar pula torsi yang dihasilkan. Namun kecepatan menurun. Sebaliknya, semakin kecil rasio gigi, maka kecepatan meningkat tetapi torsi menurun. Jadi rumusnya adalah rasio sama dengan jumlah gigi yang digerakkan dibagi dengan jumlah gigi penggerak. Rasio gigi merupakan konsep penting dalam memahami bagaimana tenaga dari mesin diubah menjadi gerakan roda. Jika gigi penggerak lebih kecil daripada gigi yang digerakkan, maka torsi yang dihasilkan lebih besar tetapi kecepatan menurun. Hal ini berguna untuk tanjakan atau beban berat. Sebaliknya, jika gigi penggerak lebih besar, maka kendaraan bisa melaju lebih cepat dengan torsi yang lebih kecil. Cocok untuk jalan datar. Dalam perancangan transmisi, rasio ini sangat diperhitungkan agar kendaraan tetap seimbang antara tenaga dan kecepatan, serta menjaga efisiensi bahan bakar agar tidak boros saat digunakan dalam berbagai kondisi. Jadi kita langsung ke contoh soal. Jadi diketahui gigi penggerak gear input sama dengan 20 gigi, gigi yang digerakkan gear output sama dengan 40 gigi. Putaran mesinnya sama dengan 3000 rpm. Hitung rasio gigi yang kedua putaran transmisi. Nah, setelah itu penyelesaiannya seperti tadi yang udah dijelaskan di slide sebelumnya, rasio di rasio sama dengan jumlah gigi yang digerakkan dibagi jumlah gigi penggerak. Jadi 40 dibagi 20 sama dengan 2. Jadi kalau putaran inputnya tinggal dibagi 3000 rpm dibagi 2, jadi sama dengan 1500 rpm. Jadi putaran output transmisi adalah 100 1500 rpm. Jadi dari contoh perhitungan ini kita bisa melihat bagaimana perubahan jumlah gigi mempengaruhi kecepatan atau transmisi. Dalam kasus nyata, teknisi atau mekanik menggunakan prinsip ini untuk menganalisis apakah sistem transmisi bekerja normal. Misalnya, jika putaran jika putaran output tidak sesuai dengan rasio yang seharusnya, kemungkinan ada kausan pada gigi transmisi atau slip pada torsi konverter. Jadi, latihan seperti ini penting untuk memahami hubungan antara kecepatan putaran mesin, rasio gigi, dan kecepatan roda penggerak di lapangan. Jadi kesimpulannya, yang pertama ada transmisi berfungsi menyalurkan tenaga mesin ke roda dengan mengatur torsi dan kecepatan. Terus transmisi manual dioperasikan secara mekanis menggunakan kopling. Setelah itu transmisi matic bekerja otomatis dengan sistem hidrolik dan elektronik. Dan yang terakhir adalah pemahaman rasio gigi penting untuk analisis kecepatan dan torsi kendaraan. Berdasarkan pembahasan tadi, dapat kita simpulkan bahwa baik transmisi manual maupun otomatis memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Manual unggul dalam efisiensi dan kontrol, sedangkan otomatis unggul dalam kenyamanan dan kemudahan penggunaan. Namun pemilihan transmisi sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi pengendara. Di masa depan, kita juga akan melihat perkembangan transmisi elektrik yang lebih efisien lagi, terutama pada kendaraan yang hibrida dan listrik. Karena itu, memahami prinsip dasar transmisi saat ini sangat membantu kita dalam menghadapi perkembangan teknologi otomotif yang terus berubah. Baik, mungkin cukup materi yang terakhir ini dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.